ก็ก็ก็โกรธครับแต่ว่าผมว่าเขาก็ Pelatih Thailand tantang Indonesia bertemu di final Piala AFF bulan depan turun dengan skuad campuran pemain Eropa. John Hartman PD bisa bawa Piala AFF ke Jakarta, Vietnam. Terkecoh Kim Sang-sik mengaku masih buta kekuatan timnas Indonesia di AFF karena pemain yang dia amati di GBK adalah pemain berbeda. Piala AFF bahkan belum dimulai tetapi aroma persaingan sudah mulai terasa di seluruh Asia Tenggara. Salah satu pernyataan yang cukup menyita perhatian datang dari kubu Thailand, negara yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai penguasa sepak bola ASEAN itu dikabarkan tidak akan menurunkan kekuatan terbaiknya secara penuh pada ajang AFF mendatang. Beberapa pemain utama berpotensi absen karena agenda klub maupun fokus federasi terhadap program jangka panjang, namun yang menarik kondisi tersebut justru tidak membuat kepercayaan diri Thailand menurun. Sebaliknya muncul sinyal bahwa mereka tetap yakin mampu melangkah jauh dan bahkan menantang Indonesia untuk bertemu di partai final. Kepercayaan diri Thailand sebenarnya cukup mudah dipahami. Dalam satu dekade terakhir mereka menjadi negara yang paling konsisten di Asia Tenggara saat negara lain mengalami naik turun. Performa Thailand selalu mampu menjaga level permainan mereka, bahkan ketika beberapa pemain inti tidak tersedia mereka tetap memiliki lapisan pemain yang kualitasnya tidak terlalu jauh berbeda. Inilah yang membuat banyak pengamat menilai Thailand sebagai tim yang paling siap menghadapi turnamen dengan format pada seperti AFF. Mereka memiliki kedalaman skuad yang sudah dibangun selama bertahun-tahun dan tidak terlalu bergantung pada satu atau dua pemain saja. Meski demikian, pernyataan yang terkesan menantang Indonesia tersebut langsung memancing berbagai reaksi. Banyak pendukung Garuda menganggap Thailand masih melihat dirinya sebagai penguasa tunggal kawasan. Mereka merasa meski tidak membawa skuad utama tetap bisa dengan mudah mencapai final dan menghadapi Indonesia. Di media sosial komentar seperti ini langsung memicu perdebatan. Sebagian netizen Thailand menyebut pengalaman dan mental juara akan menjadi faktor pembeda, namun di sisi lain pendukung Indonesia menilai situasinya sudah berubah. Mereka percaya jarak kualitas antara Indonesia dan Thailand saat ini tidak lagi sejauh beberapa tahun lalu. Jika melihat perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa musim terakhir, memang ada alasan kuat untuk optimis. Indonesia kini memiliki jauh lebih banyak pemain berkualitas dibanding era sebelumnya. Persaingan di dalam skuad semakin ketat, bahkan beberapa pemain yang sebelumnya hampir selalu menjadi pilihan utama kini harus bersaing keras untuk mendapatkan tempat. Situasi seperti ini membuat Indonesia menjadi tim yang jauh lebih sulit diprediksi dibanding masa lalu. Lawan tidak bisa lagi hanya fokus kepada satu atau dua pemain saja karena ancaman bisa datang dari berbagai lini. Karena itulah banyak yang melihat pernyataan dari Thailand sebagai tantangan yang menarik. Mereka yakin bisa sampai final meski tanpa skuad terbaik. Indonesia juga merasa memiliki kapasitas untuk melakukan hal yang sama jika kedua tim benar-benar mampu menjaga konsistensi sejak fase awal turnamen. Maka bukan tidak mungkin publik Asia Tenggara akan kembali disuguhi duel klasik Indonesia melawan Thailand di pertandingan puncak. Dan jika skenario tersebut terjadi, laga itu berpotensi menjadi salah satu final AFF yang paling panas dalam beberapa tahun terakhir. Yang membuat cerita semakin menarik adalah perubahan peta kekuatan sepak bola ASEAN. Dulu Thailand sering masuk turnamen dengan status favorit mutlak, ini situasinya berbeda. Indonesia berkembang pesat, Vietnam tetap berbahaya, Malaysia terus berbenah, dan negara-negara lain juga mulai menunjukkan peningkatan. Artinya jalan menuju final tidak akan semudah yang dibayangkan. Thailand boleh percaya diri, tetapi mereka tetap harus membuktikan semuanya di atas lapangan. Begitu pula Indonesia yang selama ini selalu dibebani ekspektasi tinggi dari para pendukungnya. Pada akhirnya tantangan dari Thailand bisa menjadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia. Bagi para pemain Garuda, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi berada satu tingkat di bawah Thailand. Jika benar kedua tim bertemu di final nanti, pertandingan tersebut tidak hanya soal memperebutkan trofi. Lebih dari itu, laga tersebut bisa menjadi simbol perebutan status sebagai kekuatan utama sepak bola ASEAN di era yang baru. Turun dengan skuad campuran pemain Eropa, John Hartman PD bisa bawa Piala AFF ke Jakarta jika Thailand datang dengan rasa percaya diri yang tinggi. Indonesia juga memiliki alasan kuat untuk optimis. Salah satu pembahasan yang mulai ramai diperbincangkan adalah kemungkinan Indonesia turun dengan skuad campuran yang berisi pemain lokal terbaik dan sejumlah pemain yang memiliki pengalaman bermain di Eropa. Kombinasi seperti ini dianggap sebagai salah satu kekuatan terbesar Indonesia saat ini. Bahkan muncul keyakinan bahwa komposisi tersebut cukup untuk membawa trofi AFF yang selama ini selalu menjadi mimpi besar para pendukung Garuda. Dalam beberapa tahun terakhir, wajah timnas Indonesia memang cukup berubah drastis. Jika dahulu mayoritas pemain berasal dari kompetisi domestik, kini Indonesia memiliki banyak opsi dari luar negeri. Kehadiran pemain yang tumbuh dan berkembang di lingkungan sepak bola Eropa membawa pengaruh yang sangat besar. Mereka tidak hanya memberikan kualitas teknis yang lebih baik, tetapi juga menghadirkan disiplin taktik, pengalaman bertanding, dan mental kompetitif yang sangat dibutuhkan dalam turnamen besar. Keuntungan terbesar dari skuad campuran adalah fleksibilitas permainan. Indonesia tidak harus bergantung pada satu gaya bermain tertentu. Ketika menghadapi lawan yang bertahan rapat, Indonesia bisa memanfaatkan kreativitas pemain yang terbiasa bermain di level lebih tinggi. Ketika menghadapi tim yang agresif, Indonesia juga memiliki pemain dengan kemampuan duel dan transisi yang baik. Variasi inilah yang membuat banyak lawan mulai kesulitan membaca kekuatan Garuda secara keseluruhan. Di sisi lain, skuad campuran juga menciptakan persaingan internal yang sehat. Tidak ada lagi pemain yang merasa posisinya aman. Semua harus menunjukkan performa terbaik dalam setiap kesempatan. Situasi seperti ini biasanya akan berdampak positif terhadap kualitas tim secara keseluruhan. Para pemain dipaksa meningkatkan level permainan mereka karena tahu bahwa tempat di tim utama bisa direbut kapan saja oleh pemain lain yang sedang tampil lebih baik. Banyak
Netizen kemudian mulai membandingkan kondisi Indonesia saat ini dengan beberapa tahun lalu. Saat itu Indonesia sering dianggap memiliki 11 pemain utama yang kuat, tetapi kualitas pemain pelapis masih menjadi tanda tanya. Sekarang kondisinya berbeda, bahkan beberapa pemain yang mungkin tidak masuk starting 11 tetap memiliki kualitas yang layak menjadi pemain inti di negara ASEAN lainnya. Kedalaman skuad seperti ini menjadi modal yang sangat berharga dalam turnamen panjang seperti AFF. Kepercayaan Dery yang muncul dari kubu Indonesia juga didukung dengan perkembangan performa tim dalam berbagai pertandingan internasional. Indonesia kini tidak lagi hanya berfokus pada level Asia Tenggara, mereka sudah mulai terbiasa menghadapi lawan dari level Asia yang lebih tinggi. Pengalaman tersebut secara tidak langsung meningkatkan standar permainan para pemain ketika kembali bermain di AFF. Mereka membawa pengalaman yang mungkin tidak dimiliki sebagian besar pemain dari negara lain, namun tentu saja kepercayaan saja tidak cukup untuk memenangkan turnamen. Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah menjaga konsistensi permainan dari awal hingga akhir kompetisi. Dalam beberapa edisi sebelumnya, Indonesia sering tampil luar biasa pada fase tertentu tetapi kehilangan momentum pada saat-saat krusial. Hal seperti ini tidak boleh terulang jika targetnya benar-benar ingin membawa trofi ke Jakarta. Menariknya, banyak pengamat mulai melihat AFF kali ini sebagai kesempatan emas bagi Indonesia. Thailand kemungkinan tidak turun dengan kekuatan penuh. Vietnam masih berusaha membaca komposisi terbaik mereka. Negara-negara lain juga sedang berada dalam fase transisi. Situasi tersebut membuat peluang Indonesia terlihat lebih terbuka dibanding beberapa edisi sebelumnya. Tidak heran jika optimisme pendukung Garuda meningkat cukup tinggi menjelang turnamen. Tentu tekanan yang datang juga akan semakin besar. Semakin tinggi harapan publik, semakin besar pula tuntutan yang harus dipenuhi pemain di lapangan. Tetapi jika skuad campuran Indonesia mampu menunjukkan kualitas yang selama ini dibicarakan banyak orang, bukan tidak mungkin AFF kali ini menjadi momen bersejarah. Sebuah momen ketika penantian panjang akhirnya berakhir dan trofi yang selama ini hanya menjadi impian berhasil dibawa pulang ke Jakarta. Vietnam terkecoh. Pelatih Kim Sang-sik mengaku masih buta kekuatan timnas Indonesia di AFF karena pemain yang diamati di GBK adalah pemain berbeda. Di tengah meningkatnya optimisme Indonesia dan kepercayaan diri Thailand, muncul cerita menarik dari Vietnam. Negara yang selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu rival terberat Indonesia itu justru dikabarkan masih kesulitan membaca kekuatan sebenarnya dari skuad Garuda. Bahkan muncul pengakuan bahwa pemain Indonesia yang diamati dalam beberapa pertandingan sebelumnya kemungkinan berbeda dengan pemain yang akan tampil di AFF nanti. Situasi ini membuat Vietnam berada dalam posisi yang cukup rumit. Dalam sepak bola modern, proses analisis lawan memiliki peran yang sangat penting. Setiap tim biasanya mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai calon lawannya. Mereka mempelajari pola serangan, kebiasaan pemain, strategi bertahan, hingga detail kecil yang bisa dimanfaatkan saat pertandingan. Namun semua persiapan tersebut bisa menjadi kurang efektif jika komposisi pemain yang dihadapi ternyata berbeda dari yang diperkirakan. Inilah yang saat ini diyakini sedang dihadapi Vietnam. Mereka telah mengamati Indonesia dalam berbagai pertandingan besar yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno maupun laga internasional lainnya. Tetapi ketika AFF dimulai nanti, Indonesia kemungkinan menurunkan kombinasi pemain yang berbeda. Ada pemain baru, ada pemain muda yang naik kelas, ada pula pemain yang sebelumnya jarang mendapatkan sorotan tetapi kini memiliki peluang tampil lebih besar bagi Vietnam. Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan data lama untuk menyusun strategi, sebab Indonesia saat ini adalah tim yang terus berubah dan berkembang. Karakter permainan Garuda juga tidak lagi sepenuhnya sama dengan beberapa tahun lalu. Perubahan ini membuat lawan mulai kesulitan menentukan pendekatan terbaik untuk menghadapi Indonesia. Yang menarik, banyak netizen melihat situasi ini sebagai keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Semakin sedikit informasi yang dimiliki lawan, semakin besar peluang Indonesia menciptakan kejutan, apalagi jika pemain-pemain yang turun nanti mampu langsung beradaptasi dengan baik dan menjalankan strategi yang telah disiapkan tim pelatih. Faktor kejutan seringkali menjadi senjata yang sangat efektif dalam turnamen singkat seperti AFF. Namun ada juga pandangan lain yang cukup menarik. Sebagian pengamat menilai Vietnam mungkin sengaja merendah atau memainkan perang psikologis. Mereka tidak ingin menunjukkan bahwa sebenarnya mereka sudah memiliki cukup data mengenai Indonesia. Dengan mengatakan masih buta terhadap kekuatan Garuda, mereka bisa saja sedang mencoba mengurangi tekanan kepada tim sendiri sekaligus membuat Indonesia terlena dengan rasa percaya diri yang berlebihan. Terlepas dari apakah itu strategi atau kenyataan, satu hal yang tidak bisa dibantah adalah Indonesia memang menjadi salah satu tim paling sulit diprediksi di Asia Tenggara saat ini. Banyak pemain yang bisa masuk ke dalam skuad, banyak kombinasi yang dapat digunakan, bahkan gaya bermain yang ditampilkan pun bisa berubah tergantung lawan yang dihadapi. Ketidakpastian dan dinamika taktik inilah yang pada akhirnya membuat Piala AFF kali ini terasa jauh lebih hidup dan dinamis dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Era di mana satu negara bisa mendominasi total tanpa perlawanan berarti tampaknya telah resmi berakhir. Thailand dengan mentalitas juaranya, Vietnam dengan kedisiplinan dan perang urat syarafnya, serta Indonesia dengan gelombang amunisi baru yang lapar akan prestasi, kini berada di garis start yang sama dengan ambisi yang sama besarnya. Bagi timnas Indonesia, turnamen ini bukan lagi sekadar panggung unjuk gigi atau ajang coba-coba, melainkan sebuah pembuktian konsistensi dari transformasi besar yang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah sorotan tajam publik sepak bola Asia Tenggara dan ekspektasi jutaan pendukung di tanah air, skuad campuran ini memikul tanggung jawab besar untuk mengubah status spesialis runner-up menjadi raja yang sesungguhnya.
Pertanyaannya kini bukan lagi seberapa hebat taktik yang di atas kertas, melainkan seberapa kokoh mentalitas para pemain saat tekanan mencapai puncaknya di atas lapangan hijau. Ketika peluit pertama turnamen dibunyikan, semua prediksi, klaim sepihak, dan analisis media akan melebur menjadi satu pembuktian nyata. Siapa yang paling siap, dialah yang akan membawa pulang trofi tertinggi ke negaranya.